kalian datang ke perpustakaan dan kalian itu ngerasa kok pelayanannya kurang oke ya, atau justru kalian ngerasa wah, pustakawan di perpustakaan ini sangat ramah-ramah. Nah, ternyata kualitas layanan itu tentunya bisa dievaluasi loh. Ada dua metode evaluasi kualitas layanan. Yang pertama itu ada SERVQUAL dan juga LibQual. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu SERVQUAL dan juga LibQual, dan mari kita sama-sama membandingkan dua metode ini. Oke, yang pertama kita akan membahas untuk metode SERVQUAL. Untuk metode yang pertama itu metode SERVQUAL, yang mana metode SERVQUAL ini sebuah model yang digunakan untuk mengukur atau mengevaluasi kualitas layanan berdasarkan persepsi dan juga harapan dari pelanggan. Nah, di mana metode SERVQUAL ini mempunyai 5 dimensi yang akan dibahas di video selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas 5 dimensi dari metode SERVQUAL ini. Untuk yang pertama itu adalah dimensi tangibles, yang mana dimensi tangibles ini merupakan dimensi bukti fisik. Ketika kita ke perpustakaan itu kita akan melihat secara langsung bagaimana fasilitas fisik yang ada di perpustakaan tersebut, peralatannya hingga penampilan staf yang kita lihat saat kita berkunjung ke perpustakaan itu. Dimensi yang kedua adalah reliability, yaitu keandalan, yang dimana keandalan ini berarti kemampuan yang memberikan atau kemampuan dari pustakawan itu memberikan layanan yang dijanjikan secara akurat dan dapat diandalkan. Semisal kita ke perpustakaan itu, pustakawannya itu memberikan layanan itu sesuai dengan apa yang dijanjikan dari perpustakaan itu sendiri, dan juga layanan itu harus juga akurat jika kita butuhkan. Dimensi yang ketiga itu adalah dimensi responsiveness atau daya tanggap, di mana dimensi yang ini mengarah kepada kesediaan dari petugas atau staf itu membantu pelanggan dan memberikan layanan dengan cepat ketika sedang dibutuhkan. Dimensi yang keempat adalah assurance atau jaminan, di mana dimensi yang keempat ini adalah mengarah kepada pengetahuan, kesopanan staf, serta kemampuan mereka menumbuhkan kepercayaan dan juga keyakinan terhadap pelanggan yang sedang dihadapinya. Dimensi yang terakhir atau dimensi yang kelima itu merupakan dimensi empati atau empati, di mana dimensi ini merupakan sebuah perhatian yang diberikan secara individu kepada pelanggan dari petugas ataupun stafnya. Metode SERVQUAL ini biasanya dilakukan dengan cara menyebarkan sebuah kuesioner atau angket untuk kita mengetahui bagaimana harapan pelanggan atau expectation dan juga persepsi pelanggan atau perception terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh sebuah lembaga atau sebuah instansi, bagaimana mereka itu menerima layanan tersebut. Dari selisih antara persepsi dan juga harapan ini yang dapat kita jadikan untuk sebagai alat mengukur kualitas layanan yang sudah diberikan. Oke, pembahasan kita yang kedua yaitu akan membahas tentang metode LibQual. Metode evaluasi kualitas layanan dengan metode LibQual ini merupakan salah satu alat survei yang dikembangkan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kualitas dari sebuah perpustakaan. Perpustakaan itu utamanya perpustakaan akademik dan juga riset. Mirip seperti SERVQUAL, LibQual ini menggunakan pendekatan perbandingan antara harapan dan juga persepsi, namun fokusnya lebih spesifik ke konteks layanan perpustakaan. Tentunya metode LibQual ini juga memiliki dimensi untuk mengukur kualitas layanannya sama seperti SERVQUAL, tetapi dimensi di dalam metode LibQual ini hanya memiliki 3 dimensi. Mari kita bahas. Dimensi yang pertama itu adalah dimensi effect or service, yaitu mencangkup bagaimana sikap, kesopanan, kompetensi dasar dari staf perpustakaan dalam membantu pengguna untuk memberikan layanan ketika pengguna itu sedang membutuhkan bantuan mereka. Dimensi yang kedua itu ada information control, yang mana dimensi ini mencangkup sejauh mana pengguna itu bisa mengakses informasi yang mereka butuhkan, termasuk koleksi digital dan juga fisik. Jadi
dari perpustakaan itu dapat dinilai dari pengguna, bagaimana pengguna itu bisa menggunakan atau mengakses informasi selengkap-lengkapnya di perpustakaan yang mereka datangi. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi library as place menjadi dimensi terakhir, di mana dimensi ini mencangkup bagaimana fungsi perpustakaan itu sebagai ruang belajar fisik yang nyaman, tenang, dan juga mendukung kegiatan akademik. Karena yang kita tahu tidak semua pemustaka itu menyenangi perpustakaan atau belajar yang berisik, ataupun mereka itu lebih menyenangi belajar yang secara tenang dan juga tidak berisik. Jadi pemustaka itu akan menilai apakah perpustakaan itu akan menyediakan ruangan untuk mereka belajar menyesuaikan dengan pola belajar mereka masing-masing. Pengguna dari layanan perpustakaan ini diminta untuk menilai 3 aspek dari setiap item. Yang pertama itu harapan minimum, yang kedua harapan ideal, dan ketiga itu persepsi aktual terhadap layanan yang diterima oleh para pengguna. Nah, jadi hasil dari LibQual atau yang sudah dinilai dari pengguna berdasarkan 3 aspek itu dapat membantu perpustakaan itu mengetahui bagaimana kesenjangan layanan dan apa area yang perlu ditingkatkan mereka untuk meningkatkan kualitas layanannya berdasarkan kebutuhan dan juga kepuasan pengguna. Nah, setelah sudah dijelaskan apa itu metode SERVQual dan juga LibQual, sekarang kita beralih ke membandingkan antara kedua metode ini. Oke, dari perbandingan yang pertama itu dari tujuannya, di mana metode SERVQual ini merupakan metode untuk mengukur kualitas itu secara umum, kualitas layanan secara umum, dan kalau LibQual itu merupakan metode untuk mengukur kualitas layanan dari konteks spesifik perpustakaan akademik. Untuk perbandingan yang kedua itu dari dimensi yang diukur, di mana yang sudah dijelaskan di awal untuk metode SERVQual itu ada 5 dimensi yang diukur untuk mengetahui bagaimana kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan, di mana 5 dimensi itu bisa dilihat di sini. Untuk dimensi yang diukur dari metode LibQual itu memiliki 3 dimensi, antara lain sebagai berikut. Nah, perbandingan yang ketiga itu adalah pendekatan penilaian, di mana dalam metode SERVQual itu melakukan perbandingan antara harapan dan juga persepsi pelanggan. Sedangkan pendekatan penilaian dari metode LibQual itu merupakan perbandingan antara harapan minimum, harapan ideal, dan juga persepsi yang didapatkan oleh pengguna dalam layanan di perpustakaan tersebut. Nah, intinya dari perbandingan kedua metode ini, dari SERVQual dan juga LibQual, dari SERVQual itu merupakan sebuah penilaian kualitas layanan itu secara umum dan mencangkup banyak konteks, tetapi dari metode kualitas layanan LibQual ini lebih spesifik ke konteks perpustakaan dan juga dirancang untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana kualitas layanan di perpustakaan menyesuaikan dengan dimensi yang ada. Jadi dari dua metode evaluasi kualitas layanan itu tentunya memiliki kekuatan masing-masing, tetapi bagaimana lagi cara kita menggunakannya menyesuaikan keadaan yang ada. Nah, tentunya evaluasi kualitas layanan itu berguna bagi perpustakaan dan dikatakan sangat penting karena di perpustakaan itu bisa meningkatkan lagi layanan di perpustakaannya agar perpustakaan itu semakin berkembang dan pustakawannya juga semakin ramah-ramah hingga mendapatkan nilai kualitas layanan itu yang paling baik. Kalau kalian menjadi pustakawan, kalian akan memilih metode yang mana? Terima kasih sudah menonton. Semoga dari perbandingan dan juga penjelasan dari metode SERVQual dan juga LibQual yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih semuanya.